Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Adisa, Agisna, Ai, Alvira, dan Suci. Di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran kas mata kuliah analisis perancangan sistem. Yang pertama itu ada definisi dari siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total untuk pembelian dan pemeliharaan persediaan, pasokan, dan berbagai jasa yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Lalu ada 4 aktivitas utama. Yang pertama itu memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, lalu mengirimkan pesanan ke pemasok. Aktivitas bisnis utama dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan persediaan atau pasokan dengan menggunakan metode pengendalian persediaan yang sering disebut dengan EOQ, Economic Order Quantity. Pendekatan ini berdasarkan perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengiriman, dan penyimpanan siklus pengeluaran. Selain itu, ada metode pengendalian persediaan yang lain. Yang pertama itu MRP, Material Requirement Planning. Pendekatan ini menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjalankan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. Yang kedua ada JIT atau Just in Time. Selain JIT meminimalkan baik biaya pengiriman dan penyimpanan siklus pengeluaran. Lalu yang kedua, ada menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Pada aktivitas ini melibatkan antara penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Dari Departemen Penerimaan ini mempunyai dua tanggung jawab utama, yaitu menentukan apakah menerima suatu kiriman dan memeriksa kualitasnya. Lalu yang ketiga, ada menyetujui faktur pemasok, yaitu mengotorisasi pembayaran untuk barang dan jasa yang diterima dan dipesan. Ada dua cara untuk memproses tagihan dari pemasok, yaitu dengan non-voucher system dan voucher system. Pemrosesan efisien juga dapat dilakukan dengan cara meminta pemasok untuk mengirimkan tagihan secara elektronik. Lalu yang keempat, ada pengeluaran kas, yaitu dengan memproses dan mengendalikan pengeluaran dengan cek. Pada umumnya, cek digunakan untuk pengeluaran yang sangat besar, sedangkan pengeluaran kas umumnya untuk pembayaran kecil yang biasanya diambil dari kas kecil yang menggunakan sistem impres. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai flowchart siklus pengeluaran kas PT Multi Aksara Sejati dengan sistem pembelian kredit. Nah, pertama tuh dimulai dari bagian gudang memeriksa stok barang pada kartu gudang. Kemudian dicatat barang yang habis, lalu membuat surat permintaan pembelian sebanyak 2 lembar. Selanjutnya, surat permintaan pembelian tersebut dikirim ke bagian pemasaran dan yang satunya lagi diarsipkan. Nah, bagian pemasaran pun menerima surat permintaan pembelian tersebut dari bagian gudang. Kemudian menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian, lalu meminta daftar harganya ke pemasok. Setelah itu, dilakukan negosiasi. Apabila harga tidak sesuai, maka pembelian akan dibatalkan ke si pemasoknya, dan apabila harga sesuai, maka akan dilanjutkan kegiatan membuat purchase order sebanyak 3 lembar. Nah, purchase order tersebut diserahkan kepada pemasok melalui fax dan diserahkan juga ke bagian penerimaan barang. Sedangkan sisanya itu diarsipkan. Nah, purchase order yang tadi kemudian diterima oleh bagian penerima barang. Dan dari bagian pemasaran kemudian juga menerima faktur barang dan surat pengantar bersama barang dari pemasok. Lalu bukti-bukti tersebut nantinya akan dicocokkan dengan barang. Setelah itu dibuatlah laporan penerimaan barang sebanyak 3 lembar. Selanjutnya, penerimaan barang menyerahkan laporan penerimaan barang dan faktur barang ke bagian pemasaran. Lalu menyerahkan juga laporan penerimaan barang ke bagian keuangan. Sedangkan purchase order surat pengantar diarsipkan.
Laporan penerimaan barang pun diterima bagian gudang, kemudian dilakukan pencocokan dengan barang, lalu memasukkan barang ke dalam gudang, setelah itu mencatat laporan penerimaan barang dalam kartu gudang, selanjutnya dilakukan pengarsipan. Nah, bagian pemasaran juga telah menerima laporan penerimaan barang dan faktur barang dari bagian pengiriman barang. Kemudian, yang tadi itu diperiksa, lalu menyerahkan faktur barang ke bagian keuangan dan laporan penerimaan barang diarsipkan. Faktur barang dari bagian pemasaran kemudian diterima bagian keuangan, juga laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan barang. Kemudian dilakukan pencocokan antara faktur barang dengan laporan penerimaan barang, lalu membuat bukti kas keluar 2 lembar. Kemudian ditandatangani, setelah itu dicatat ke dalam kartu utang. Selanjutnya, bagian keuangan menyerahkan bukti kas keluar ke bagian akuntansi dan mengarsipkan bukti kas tersebut, juga laporan penerimaan barang. Nah, bukti kas keluarnya itu kemudian diterima bagian akuntansi, lalu dilakukan pembukuan atas BKK tersebut, dan bukti kas keluar tersebut kemudian dibuat juga laporan pembelian kredit. Selanjutnya, dilakukan pengarsipan atas bukti kas keluar dan menyerahkan laporan penerimaan barang ke pimpinan. Selesai. Selanjutnya, internal control dalam siklus pengeluaran. Internal control ialah metode, prosedur, atau sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Prosedur pengendalian secara umum yang terkait dengan siklus pengeluaran. Ada 5 kategori prosedur pengendalian dalam operasi transaksi siklus pengeluaran. Yang pertama, adanya otorisasi yang memadai. Yang kedua, adanya pemisahan tugas. Yang ketiga, adanya dokumen dan catatan akuntansi. Yang keempat, adanya akses ke arah pengendalian. Yang kelima, pengecekan yang dilakukan oleh personel yang independen. Jadi, prosedur pengendalian yang tidak memenuhi kelima kriteria tersebut mempunyai kecenderungan risiko audit yang tinggi. Lalu ada pengendalian internal terhadap siklus pengeluaran. Yang pertama, ada catatan dan dokumen yang digunakan dalam transaksi siklus pengeluaran, yaitu ada cek. Cek yaitu dokumen perintah pembayaran sejumlah uang kepada bank. Lalu ada cek summary, yaitu laporan tentang ringkasan cek yang telah dikeluarkan dalam suatu periode. Lalu ada cash disbursement transaction file, yaitu file yang berisi informasi pembayaran cek untuk penjual atau pihak lain yang digunakan untuk memasukkan ke dalam rekening utang dagang dan buku besar. Yang terakhir ada cash disbursement journal or check register, merupakan catatan formal terhadap pengeluaran cek untuk pihak lain. Lalu yang kedua ada fungsi-fungsi terkait dalam transaksi siklus pengeluaran. Yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas. Fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi pencatatan utang. Permintaan cek ini harus mendapat persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan utama. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi keuangan dalam mengeluarkan cek yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan validitas dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga ada fungsi keuangan. Dalam transaksi pengeluaran kas, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Yang keempat ada fungsi akuntansi biaya. Dalam transaksi pengeluaran kas, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan. Lalu yang kelima, ada fungsi akuntansi umum.
Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Lalu ada fungsi audit intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Lalu yang terakhir ada fungsi penerimaan kas. Baik, cukup sekian pemaparan yang telah kita jelaskan mengenai siklus pengeluaran kas. Maaf apabila selama pemaparan kita banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.